Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang melawan Bahrain. Latihan itu berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Dua pemain skuad Garuda, yakni Sandy Walsh dan Oleh Romani, sudah bergabung dalam latihan Timnas Indonesia kali ini. Sebanyak 28 pemain Timnas Indonesia menjalani latihan. Artinya, skuad Garuda telah lengkap setelah kemarin ada 3 pemain yang absen. Mereka adalah Max Hilhers, Sandy Walsh, dan Oleh Romani. Ketiganya absen di latihan kemarin karena menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisinya. Hasilnya, Hilhers harus pulang ke Belanda untuk menjalani pemulihan cederanya. Sementara itu, Sandy dan Romani terlihat sudah mengikuti latihan Timnas Indonesia bersama pemain yang lain. Mereka langsung menjalani porsi latihan yang telah diberikan Patrick Kluivert. Seperti biasa, untuk posisi penjaga gawang berlatih terpisah. Marten Paes dan kawan-kawan ditempa langsung oleh Sjoerd Woudenberg. Terlihat para kiper Timnas Indonesia berlatih dalam mengantisipasi umpan silang, sama seperti kemarin ketika menghadapi Australia. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menjamu Bahrain pada matchday ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 25 Maret nanti. Armada Patrick Kluivert wajib meraih kemenangan di laga tersebut jika ingin tetap menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Arab Saudi ada di urutan ketiga dengan 9 poin dan disusul Australia 10 poin pada posisi kedua. Dan yang pasti, Jepang yang sudah mengunci tiket Piala Dunia 2026 usai merajai klasmen dengan 19 poin. Dan pada Senin ini, kedua tim sudah melakukan official training di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terlihat, punggawa Garuda dan para pemain Timnas Bahrain sudah menjajal rumput GBK. Para pemain Indonesia terlihat antusias untuk bermain di hadapan puluhan ribu fans Timnas Indonesia. Ya, mari kita nantikan pertandingan besok ketika menghadapi Bahrain. Apakah akan ada perubahan atau tetap sama? Yang pasti, kita ingin Timnas Indonesia mendapatkan kemenangan pada laga ini. Entah mau pakai total football atau catenaccio atau bahkan bermain dengan formasi 9-1 yang pernah Alex Pastur ucapkan. Yang pasti, kita semua ingin Timnas Indonesia menang dan meraih poin. Toh, sepak bola bukan dihitung dari banyaknya ball possession atau banyaknya passing. Yang dihitung adalah gol yang tercipta. Ya, kita semua pasti juga berharap Timnas bermain bagus dan menang, tetapi semua itu butuh proses. Yang pasti, kita doakan agar Timnas Indonesia meraih hasil positif pada pertandingan melawan Bahrain. Proses yang ada, jangan lekas lelah. Suatu saat nanti kita pasti juara. Terbanglah tinggi Garudaku, tunjukkan pada dunia bahwa kita kan bisa Setelah mengalami kekalahan menyakitkan 1-5 dari Australia, pelatih Patrick Kluivert dihadapkan pada tantangan untuk meramu strategi yang lebih efektif. Menghadapi Bahrain,
Kluivert perlu memetakan potensi pemain lawan dan melakukan perubahan dalam susunan pemain. Jika melihat potensi kekuatan Bahrain, ada beberapa pemain dari skuad Merah Putih yang layak dicoba untuk menghadapi tim lawan ini. Pemain pertama yang layak dicoba adalah Rizky Ridho. Sebagai bek tengah, ia memiliki kemampuan membaca permainan yang baik dan bisa menjadi benteng pertahanan yang solid untuk timnas Indonesia. Kecepatan dan ketangguhannya dalam duel udara menjadikannya aset berharga. Rizky Ridho juga dikenal dengan kemampuan dalam membangun serangan dari belakang. Keterlibatannya dalam menyerang bisa menjadi kejutan bagi Bahrain, terutama jika ia mampu memberikan umpan-umpan akurat kepada lini depan. Diketahui, Rizky Ridho menjadi pemain cadangan di laga melawan Australia kemarin dan baru masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Kehadiran Ridho di lini belakang diyakini bakal membantu menjaga kestabilan pemain bersama Jai Ijes. Ivar Jenner adalah pemain kedua yang patut dipertimbangkan untuk diturunkan. Sebagai gelandang, ia memiliki visi permainan yang baik dan mampu mengatur ritme pertandingan. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, Jenner bisa memberikan nuansa baru dalam permainan timnas. Keterampilannya dalam penguasaan bola dan menghentikan umpan-umpan terobosan lawan bisa membuat Bahrain kesulitan. Berkaca pada kekalahan dari Australia kemarin, Indonesia tampak membutuhkan sosok tangguh di lini tengah. Dengan hal itu, Ivar Jenner bisa memberikan itu. Selanjutnya, ada Eliano Reinders yang bisa menjadi pilihan cemerlang di lini serang. Ia dikenal memiliki insting mencetak gol yang tajam dan kemampuan dalam menyelesaikan peluang. Reinders bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Bahrain. Dengan kecepatan dan teknik yang dimilikinya, Reinders bisa mengeksplorasi sisi sayap dan menciptakan peluang. Keberadaannya di lapangan bisa memberikan variasi serangan bagi timnas Indonesia. Lawan Australia kemarin, Reinders masuk di babak kedua dan jadi salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Dia mungkin bisa membantu memaksimalkan ketajaman Oleh Romney. Untuk pemain berikutnya, ada Ragnar Oratmangun yang dikenal dengan kecepatan dan driblingnya. Sebagai winger, ia mampu memberikan lebar pada permainan dan menjadi pengiring bola yang efektif. Oratmangun bisa menjadi kunci dalam menciptakan peluang dari sisi sayap. Keberaniannya dalam melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan bisa menjadi senjata ampuh untuk mengejutkan Bahrain. Ia perlu memanfaatkan kecepatan dan kelincahannya untuk menciptakan celah bagi rekan-rekannya. Ragnar tidak bisa bermain lawan Australia dikarenakan akumulasi kartu yang ia dapat. Karena itu, Ragnar bisa dicoba menjadi starter lawan Bahrain. Dan yang terakhir adalah Justin Hubner, pemain yang juga layak diberikan kesempatan. Sebagai bek, ia memiliki postur yang ideal dan kemampuan bertahan yang solid. Hubner bisa menjadi penghalang bagi striker Bahrain yang berbahaya. Dengan kemampuan dalam membaca permainan dan melakukan intercept, Hubner bisa membantu menjaga pertahanan timnas Indonesia agar tetap kokoh. Keberadaannya di lini belakang akan sangat penting dalam menghadapi serangan lawan. Sudah dipastikan bahwa Messi Hilgers dihantam cedera dan harus absen di laga lawan Bahrain nanti. Karena itu, kehadiran Hubner bakal dinanti-nanti di lini belakang. Dan diketahui juga, trio dari Jai Ijes, Rizky Ridho, dan Hubner memiliki presentasi yang sangat bagus ketika bertahan. Dengan kemampuan yang solid serta komunikasi yang berjalan lancar, akan sangat dinantikan ketika ketiganya bermain bersama. Untuk saat ini, kita doakan yang terbaik agar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Salam sehat semuanya. Salam sepak bola, Vamos Garuda. Sejarah baru tercipta yang tak pernah disangka. Penantian panjang kini telah terbayar. Latih tak kenal lelah, percuma pantang menyerah. Demi asa di dada
kita pasti juara.